Sembunyikan amal soleh kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin sembunyikan amal soleh kita. Ya. Man istata'a minkum an yakun lahu khabi'un min amalin shalih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu punya amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Ini perlu kita latih. Kita ibadah sembunyi, salat malam sendirian, kemudian kita sedekah diam-diam, ya. Semuanya kita berusaha. Tidak semua amal soleh kemudian kita ceritakan. Jangan kita ceritakan. Sebisa mungkin kita sembunyikan, ya. Kalau perlu istri tidak tahu, lebih baik, ya. Ya, kalau istri tidak tahu lebih baik, tapi biasanya istri tahu, ya. Uang kok kurang, Mas, kemana uangnya? Ini terpas itu. Bagaimana mau tidak ketahuan ATM yang pegang istri, ya repot. Jadi maksudnya kalau bisa dia yang tahu, lakukan sebisa mungkin. Ataupun kalau kita harus kasih tahu dalam rangka untuk menolak kemudaratan. Terkadang kita perlu belajar untuk pinter menjaga rahasia masalah. Sebenarnya saya punya masalah, tapi saya nggak mau cerita. Karena orang yang menerima cerita masalah saya itu cuma dua. Satu, teman dekat. Dua, orang yang benci sama saya. Kalau yang mendapatkan cerita masalah saya adalah teman dekat saya, orang yang senang sama saya, seperti pasangan, suami atau istri, atau anak, atau orang tua, maka saat saya cerita kepada beliau, justru membebani pikiran beliau. Kalau yang menerima cerita adalah orang yang benci sama Anda, begitu dia menerima cerita, batinnya itu ngomong, syukur kapok, rasa no, saiki koyo ngene, begitu ya. Sehingga dia akan berkomentar meskipun di dalam hati. Tahu rahasianya apa menjalani hidup ini? Tahu tidak? Air mata tobat. Itu rahasianya. Kata guru saya, pokoknya jalanin saja, diapain oleh Allah. Yang penting air mata tobat. Jadi nanti kalau kita harus mengalami berbagai episode hidup ini, banyak istighfar, banyak menyendiri untuk tobat, terutama sepertiga malam terakhir. Jangan dihabiskan oleh tahajud semuanya, ya. Udah selesai sholat, sisakan 15 menit khusus untuk minta ampun. Keteladanan Abu Bakar dalam menjaga rahasia. Diriwayatkan bahwa setelah suami Hafsah, Hunais bin Hudzafah, meninggal, Umar bin Khattab berusaha menjodohkan putrinya lagi. Pertama, Umar menawarkan Hafsah kepada Utsman bin Affan, namun Utsman menolak dengan halus. Umar kemudian mendatangi Abu Bakar dengan harapan yang sama, tetapi Abu Bakar hanya diam tanpa memberikan jawaban. Hal ini membuat Umar kecewa dengan sikap Abu Bakar. Beberapa hari kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba menikahi Hafsah. Umar pun sangat senang. Setelah itu, Abu Bakar mendatangi Umar untuk menjelaskan sikap diamnya. Abu Bakar menjelaskan bahwa ia sudah tahu rencana Rasulullah yang ingin menikahi Hafsah putrinya, tetapi tidak bisa memberitahu Umar karena menjaga rahasia Rasulullah. Ia memilih diam agar tidak membuka rahasia tersebut, sehingga amanah tetap terjaga. Ar-rajula bihaditsin tsumma altafata anhu fahiya amanah. Kalau ada seorang laki ngomong sama kita empat mata, kemudian dia berpaling, maka itu amanah. Ini amanah, tidak boleh kita sebarkan. Ada yang mengatakan dia berpaling, dia ngeliat gini ke kanan. Oh, enggak ada orang, baru dia ngomong. Ketika dia melihat kanan kiri, dia tidak ingin ada orang yang dengar, berarti amanah. Ada yang mengatakan ketika dia bertemu kita, dia meskipun tidak lihat kanan kiri, dia berpaling sudah jadi amanah. Karena dia ingin ngomong empat mata. Tidak mesti dia mengatakan rahasiakan. Tidak harus dia mengatakan demikian. Kita tahu dia datang kepada kita empat mata, berarti suatu rahasia. Ketika di grup, kemudian dia keluar dari grup, dia japri, jalur pribadi, berarti dia amanah. Tidak boleh kita sebarkan di grup. Tidak boleh. Ini banyak orang tidak amanah. Para istri, kalau suami punya rahasia, jangan sebarkan kepada siapapun. Jangan sampai engkau ngomong sama orang tuamu, ayah ini rahasia. Jangan ngomong sama siapa-siapa. Itu dia ngomongan tuh. Suamimu punya utang, ya, nggak perlu ceritakan kemana-mana. Suami mungkin ada musibah yang dia tidak ingin orang lain tahu. Jangan. Apalagi kalau ternyata itu aib. Hadis Nabi SAW yang masyhur tentang harusnya setiap muslim malah menutupi aib saudaranya, sesuatu yang harusnya dirahasiakan. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 269 yang berbunyi kata Nabi SAW, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, Allah pun akan lepaskan dia dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. "Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah."
Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang di dunia, maka Allah pun akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Lalu kata Nabi SAW, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, menutupi rahasianya, maka Allah pun akan menutupi dirinya dari kesalahan di dunia dan di akhirat. Saya jumpa dengan doktor. Kata doktor ni, Ustaz Somad, ini badan kita ni ada lubang. Bila kita nak masukkan makanan, masuk lubang dulu. Bila nak masuk angin, ada lubang kulit. Tapi tulang tak ada lubang. Jadi macam mana tulang ni boleh makan? Banyak bergerak. Macam mana kita banyak bergerak? Itulah orang ada maraton, macam-macam. Tapi kita orang Islam, dia bergerak. Tegak, rukuk, sujud. Macam mana tulang leher boleh makan? Qabliyah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat walafiat. Jantung kita di bawah. Otak kita di atas. Berat darah ni naik dari jantung ke otak sebab dia mendaki ke atas. Maka dibantu dengan sembahyang. Mana kita bersujud, berapa kali kita sujud dari mulai subuh hinggalah malam. Maka saat itu turunlah darah membawa oksigen turun ke otak, maka sehat walafiat. Surga itu pintunya 8. Orang bisa masuk surga kalau sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sujud ini dalam Al-Quran simahum fi wujuhim min asari sujud. Besok manusia akan diketahui wajahnya itu terang dan bisa padang sebab asar labet saka sujud. Sujud niku 8, 7 sama 1. Sing disujudno batuk, loro telu tangan, 4 5 dengkul, 6 7 sikil. Ditambah hati. Jadi 7 dengan 1 berapa? Bahaya mata ini. Semakin sering melihat dosa maksiat, semakin merapat pintu hati kita. Di TV, di majalah, di jalan, naik angkot umum, di depan kita, macam-macam. Ini semua terganggu. Mungkin masih di Madinah terjaga, tidak ada yang kelihatan paha. Masih kita bisa jaga pandangan. Dan subhanallah, jangan anda merasa semakin di Madinah bisa menikmati ibadah semakin mulia. Justru semakin berat ujiannya, semakin banyak godaannya, dan semakin anda mampu bertahan dan istiqomah beribadah, anda akan menjadi lebih mulia daripada orang Madinah. Karena ibadah tidak sama di sisi Allah bagi orang yang mudah beribadah sama orang yang banyak godaannya untuk beribadah. Semuanya di sisi Allah tidak ada yang sia-sia. Makanya jaga pandangan. Ya Ummu Darda, idza ghadibti radituki. Apabila engkau marah, aku meridaimu. Wa idza ghadibtu faraddini. Apabila aku marah, tolong ridhoi aku. Kalau tidak seperti ini, maka kita akan cepat pecah. Maka lihat Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, makathtu ana wa ummi Abdillah 20 sanah fama ikhtalaftu ana wa iyyaha wala fi kalimah. 20 tahun aku hidup bersama, satu kata pun kami tidak pernah silang pendapat. Lantas bagaimana? Itu dia mengatakan, kalau aku marah, engkau meridhoi aku. Kalau aku marah, sebaliknya, apabila engkau marah, aku ridhoi engkau. Jelas Pak Mantap? Allah Ta'ala ala wa alam. Apakah setiap tetes air mata kita karena disakiti orang lain suatu saat akan dirasakan oleh orang tersebut? Butuh mobil, jangan pergi ke tukang sayur. Butuh mobil, pergi ke yang punya dealer mobil. Saat kita butuh cabai keriting, jangan pergi ke bengkel motor, cari ke tukang sayur. Nah kalau kita ingin tenang, cari yang punya ketenangan. Dan yang punya ketenangan sudah menyampaikan dalam surat Al-Fatah ayat 4, walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati-hati orang-orang beriman. Jadi kembalinya ke Allah, datangnya ke majelis-majelis yang menjelaskan tentang Allah, bukan ke tempat lain. Antum mau cari ketenangan, ke Allah lah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Rasulullah SAW mengatakan, ya, "Man hafadha 'alaiha", barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Maka salat 5 waktu tersebut akan menjadi cahaya baginya dan akan menjadi bukti baginya di hari kiamat kelak dan akan menjadi keselamatan baginya dari azab neraka jahanam. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, salatnya dia tinggalkan, salatnya bolong-bolong, ya ini berbahaya. Maka kata Nabi SAW, "Falaisa lahu nur wala burhan wala najat", maka tidak ada baginya cahaya, tidak ada baginya keselamatan, tidak ada baginya bukti pada hari kiamat kelak. Wa yaumal qiyamati yuhsyaru ma'a fir'aun wa haman wa qarun wa ubay bin khalaf. Orang-orang yang meninggalkan salat, tidak menjaga salat, maka pada hari kiamat kelak akan dikumpulkan dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Qarun, dengan Ubay bin Khalaf.
Yang membuat stres itu bukan apa yang Allah kadarkan kepada kita, tapi membuat kita stres adalah tujuan yang salah. Contoh kayak gini deh. Kalau ada orang berpikiran bahwasanya ketika dia kerja itu untuk nyari uang, maka dia akan kecewa ketika yang dia dapatkan tidak sama seperti yang dia harapkan. Nah, maka tujuan dia adalah uang. Padahal pertanyaannya, bagaimana Allah menganggap kerja? Allah nggak bilang kerja itu untuk cari duit. Tapi kerja bagi Allah adalah untuk bersyukur. Makanya Allah bilang begini dalam Al-Quran, I'malu ala Dauda syukron wa qalilan min ibadiyah syakur. Bekerjalah wahai Daud agar engkau bersyukur. Pertanyaannya, Daud ini siapa? Daud ini raja. Dia punya seluruh kerajaan tuh punya dia semua. Seluruh, nggak sebatas Solo doang nih. Semuanya nih. Jadi semuanya tuh punya dia. Dia nggak kerja mas, nggak apa-apa mas. Dia nggak kerja, tapi Allah bilang kerja supaya itu tanda syukurmu. Karena kalau kamu sudah dikasih tangan, sudah dikasih otak, sudah dikasih segala macam, kamu nggak memanfaatkan, berarti kamu nggak bersyukur. Berarti kerjamu untuk bersyukur. Berarti kerja bukan untuk nyari rezeki. Berarti kerja untuk bersyukur. Pertanyaannya, kalau gitu rezeki dapat dari mana? Rezeki dapat dari Allah. Dan tidak ada hubungannya dengan kerja. Karena kalau ada hubungan antara kerja dengan rezeki, maka orang yang kerja lebih besar, atau lebih berat, atau lebih keras, atau lebih lama akan dapat rezeki lebih banyak. Itu kan kausalitasnya begitu kan ya. Nah, karena itu dia kecewa tuh, karena dia pikir kausalitas kerja adalah rezeki. Padahal rezeki itu sudah dari dulu begitu. Problemnya adalah aku juga nggak mau orang sampai malas. Karena orang malas akan mengatakan bahwasanya ya memang sudah segini, padahal dia bisa lebih. Maka orang Islam, pertama, dia nggak ngaitin antara kerja sama rezeki, karena rezeki datang Allah, maka dia akan bersyukur sebanyak-banyaknya. Karena dia tahu dia bersyukur sebanyak-banyaknya, maka dia akan dapat apa yang diinginkan dari kerja itu, yaitu adalah kebaikan yang Allah kasih pada dia melalui syukurnya dia. Sementara rezeki dia sudah tahu Allah tidak akan mungkin matiin dia kecuali rezekinya sudah selesai. 7 dosa besar nomor satunya syirik. Baik langsung atau menggunakan perantara. Langsung mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu syirik lisan. Silakan saya kalau masalah akidah tegas saya. Menggunakan perantara, pakai dukun. Saya langsung saja nih, saya nggak perlu minta maaf. Ya, pakai dukun, menggunakan jasa dukun. Menerawang air tuh, kira-kira malaikat ngatur apa enggak nih? Gimana supaya nggak hujan? Bawa panci, bawa apa, tokotok segala rupa itu. Kita itu umat yang sudah diatur dengan syariat, doanya ada. Mau kita minta hujan berhenti, mau dipindahin, mau hujan sudah ada. Lengkap, sanadnya sahih. Minta hujan bahkan ada sholatnya istisqa. Mindahin hujan ada, dalilnya di hadis Muslim ada, caranya ada. Semua sudah diatur. Bahkan secara teknologi bisa dilakukan juga, ada rekayasanya juga ada. Jangan stres, jangan depresi, jangan jadikan hidup sebagai beban, tetap banyak beribadah, tetap banyak bersedekah, tetap banyak watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau kau jaga yang 3 ini, maka Allah akan janji berikan yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat derajat. Apakah termasuk ghibah jika kita membicarakan aib seorang pemimpin dengan maksud menghentikan kemungkaran yang dilakukannya? Fir'aun adalah penguasa yang zalim. Lalu kemudian datang jamaah, Ustaz jangan menghibah Fir'aun Ustaz. Nanti amal Ustaz pindah ke Fir'aun. Qarun, orang kaya yang bakhil. Ustaz jangan cerita Qarun Pak Ustaz. Qarun itu nanti amal Ustaz pindah karena Ustaz menghibah Qarun. 3 boleh, 3 tidak termasuk riba. Yang pertama, menjadi saksi di pengadilan. Saya hakim, bertanya ke saksi, hai saksi, betul kamu tengok dia berzina? Saya takut jawab Pak Hakim, nanti riba. Datang hakim itu diambilnya martil, pukul ini kepala. Oh bodoh. Saksi di pengadilan, boleh. Yang kedua, bertanya hukum ke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku mau bertanya tentang ulah lakiku Pak Ustaz. Apa ulah laki ibu? Itulah Pak Ustaz, aku tak bisa cerita karena ini takut ribah Pak Ustaz. Gimana aku mau jawab? Boleh kalau untuk bertanya. Yang ketiga, liihqaqil haq wa ibtalil batil. Untuk menunjukkan yang hak itu adalah hak dan untuk menunjukkan yang batil itu adalah batil. Tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, jangan fitnah, mesti ada bukti. Kalau tidak bisa dituntut penyebaran, pencemaran nama baik. Kenapa pejabat kita sekarang banyak yang maling? Coba kita lihat, korupsi 200 miliar, korupsi sampai 1 triliun. Nah makanmu saja itu 1 baskom kau tidak kasih habis. Kenapa? Tipu daya dunia. Kenapa banyak orang tertipu dunia? Nggak pernah dengar dakwah. Di saat Bapak Ibu lagi malas, lagi kurang semangat ibadah, itu ada solusinya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, inna likulli abidin syirrah. Sesungguhnya semua orang ibadah atau semua ibadah itu ada masa semangatnya. Walikulli syirratin fatrah. Dan di setiap semangat ada masa jenuh.
Ini kata Nabi SAW, ada saatnya orang juga jenuh. Setiap malam, sholat malam terus. Mungkin dia jenuh. Ya. Bagaimana solusinya? Fa imma ila sunnati wa imma ila bid'ah. Nah, di masa jenuh itu, cuma ada solusinya, dia tetap mau berjalan, tetap biar saya malas, tetap saya mau sholat. Terus berdoa, ya Allah kembalikan imanku seperti awal. Kalau ini adalah penghalangnya dari dosa, maafkan. Dia tetap begitu, di atas sunnah. Atau dia menuju ke perbuatan bid'ah. Perbuatan-perbuatan yang jauh dari sunnah, maksudnya lawan sunnah gitu kan. Orang yang suka tidur dan malas. Manama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai enggak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Untung Allah masih sayang, sehingga Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Arhamar Rahimin tidak memperlihatkan mana tadi yang sholat subuh, mana yang tidak, semuanya sama. Tapi andai Allah tidak sayang, dia perlihatkan langsung tertulis WCS, WC setan. Karena biasanya membuat malas ibadah itu bukan hanya syaitan, tapi memang dasarnya ada dosa-dosa. Kalau Bapak Ibu coba bertobat, beristighfar kepada Allah, maka yang dimunculkan oleh Allah pertama kali, semangat untuk ibadah. Karena biasanya membuat malas ibadah itu bukan hanya syaitan, tapi memang dasarnya ada dosa-dosa. Kalau Bapak Ibu coba bertobat, beristighfar kepada Allah, maka yang dimunculkan oleh Allah pertama kali, semangat untuk ibadah. Tidak ada yang bisa untuk mengalahkan rasa malas kecuali kita ya bersegera, rajin, dan seterusnya. Dan disitulah letak kritisnya. Tapi kalau misalnya dikatakan apa yang bisa membantu Anda yang malas, orang malas itu karena dia tidak mengerti tentang tujuan apa yang pengen dia raih. Jadi kalau ada orang yang sudah merasa dia sudah meraih tujuan, maka dia pasti malas. Biasanya begitu. Tapi kalau ada sesuatu yang in urgency, dia tahu strong why, ada sebuah kekuatan yang besar yang dia tahu kenapa saya harus melakukan kayak begini, itu dia pasti akan rajin. Jadi gampangnya kalau orang itu tahu atas apa dia bertindak, kenapa dia harus bertindak, maka dia pasti akan bertentangan dengan rasa malas. Jadi malas itu ketika seseorang tidak tahu dia tuh mau kemana. Jadi gampangnya kalau orang itu tidak jelas visi dan misinya, ya dia akan jadi malas. Jadi antum kalau di keluarga ada yang tidak normal, sholatnya sudah susah, kan? Dengar azan sudah sewot, susah diberitahu, cek dulu. Kalau bukan maksiat yang pernah dikerjakan, mungkin ada harta yang tidak halal yang terbawa ke rumah. Saya pernah ditelepon bini orang. Jam 12 malam. Assalamualaikum. Salah sambung saya bilang. Ustaz Somad kan katanya. Mungkin kita bohong kan kita Ustaz. Betul saya bilang. Yang kuat-kuat, istri saya sebelah saya bilang. Ada apa saya bilang? Saya sedang di kamar Pak Ustaz, duduk di atas sajadah. Terus kenapa nelpon saya? Suami saya di ruang tamu pesta narkoba dengan PSK. Ngadunya ke saya. Mestinya ngadu ke BNN. Terus ngapa ngadu ke saya? Apa yang mesti saya lakukan Pak Ustaz? Lapor ke Badan Narkotika Nasional. Tangkap. Tapi katanya surga dibuat tapak kaki suami Pak Ustaz. Siapa yang ngajari kamu begitu? Ustaz saya, Ustaz setan itu saya bilang. Masa suami mabuk, berselingkuh, jahat, dibilang surga di bawah tapak kaki suami. Laporkan dia ke polisi, tangkap dia, gugat ke pengadilan. Kalau dia berubah, taubat, lanjutkan. Tapi kalau dia nggak berobat, jahat, gugat ke pengadilan. Katanya kalau menggugat suami, tiang aras bergoncang Pak Ustadz. Itu kalau suaminya baik, kau gugat. Kalau suami macam ini, kau gugat, jangankan tiang aras, tiang listrik pun nggak bergoncang. Jangan mau perempuan ini dibodohi. Hartanya diambil, gajinya diambil, dieksploitasi, ditekan.